Pemirsa, pimpinan cabang Muhammadiyah Matraman menyelenggarakan sholat Idul Adha di gedung PCM Matraman, Kayu Manis, Jakarta Timur. Idul Adha kali ini PCM Matraman melakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 12 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Bertempat di halaman gedung pimpinan cabang Muhammadiyah Matraman di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kayu Manis, Jakarta Timur, PCM Matraman mengadakan sholat Idul Adha untuk keluarga besar PCM Matraman dan masyarakat sekitar kawasan Kayu Manis. PCM Matraman mengadakan sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait penetapan Idul Adha yang jatuh pada Senin 17 Juni 2024. Sholat Idul Adha yang dihadiri 1.500 jamaah tersebut dimulai pada pukul 6.30 dan berlaku sebagai imam dan khotib Ustadz Hafiz Fatur Rahman. Dwi Arbiantoro selaku sekretaris PCM Matraman mengatakan bahwa di tahun ini PCM Matraman mengalami peningkatan untuk jumlah hewan kurban, yaitu 12 sapi dan 9 kambing yang akan dipotong setelah sholat Idul Adha. Rencananya daging kurban akan didistribusikan ke para penerima manfaat di kawasan Matraman dan sekitarnya. Ya, alhamdulillah pada tanggal 17 Juni ini 2024 PCM Matraman dapat menyelenggarakan sholat Idul Adha secara berjamaah, di mana PCM Matraman tetap taat dan patuh kepada keputusan persyarikatan yang diinisiasi oleh Majelis Tarjih terkait dengan penetapan 10 Zulhijjah 1445 Hijriah ini. Alhamdulillah kita laksanakan di lapangan perguruan Muhammadiyah Matraman yang pada kesempatan kali ini dapat dihadiri sekitar 1.500 orang dengan imam dan khotib yaitu Ustadz Hafiz Fatur Rahman yang kebetulan juga beliau sebagai wakil sekretaris Lajismu pimpinan pusat dan mantan Ketua Umum PPIPM periode 2018-2020. Ini tuh, Mbak. Oke Mas, untuk Idul Adha kali ini mungkin Mas mengangkat tema apa Mas, boleh diceritakan? Pada kesempatan kali ini yang disampaikan oleh Ustadz Hafiz yaitu tentang keikhlasan dari sebuah ibadah yang dimana semata-mata setiap melakukan aktivitas kita baik itu dalam pikiran dan tindakan selalu menghadirkan Allah di setiap aktivitas kita. Oke, Mas, terakhir harapan dengan adanya Idul Adha di tahun ini seperti apa khususnya untuk PCM Matraman sendiri? Ya, artinya kalau seperti itu harapannya PCM Matraman tetap taat, tetap patuh terhadap keputusan persyarikatan, dan yang jelas kami juga sedang dalam mempromosikan sekolah-sekolah kami. Dan juga di setiap kesempatan kami selalu mempromosikan sekolah-sekolah kami untuk menjadi sekolah yang unggul sehingga masyarakat tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya di perguruan Muhammadiyah Matraman. Oke Mas, terakhir selain Idul Adha mungkin ada beberapa rangkaian acara lagi selain ini Mas? Oh iya, untuk rangkaian kegiatan Idul Adha ini nanti insya Allah jam 8 akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, yang dimana pada tahun ini ada 12 ekor sapi. Ini ada peningkatan kalau tahun lalu ada 10, tahun sekarang ada 12 ekor sapi dan ada 9 ekor kambing. Nah, 9 ekor kambing ini kemungkinan akan bertambah karena sifatnya dadakan seperti tahun-tahun sebelumnya selalu datang di hari H. Dan insya Allah akan kita distribusikan daging hewan kurban tersebut kepada penerima manfaat. Insya Allah nanti paling cepat itu ba'da zuhur jam 13.00 kita distribusikan. Latif R. Utomo, Ketua PCM Matraman, mengatakan bahwa sholat Idul Adha sekaligus pemotongan hewan kurban juga sebagai ajang silaturahmi keluarga besar PCM Matraman. Latif juga menambahkan untuk pemotongan hewan, PCM Matraman menggunakan tenaga profesional agar proses pendistribusian hewan kurban dapat berjalan lebih cepat. Setelah Idul Adha kita iringi lah dengan semacam silaturahim awal. Kita sarapan untuk persiapan penyembelihan hewan kurban. Sepertinya sih gitu. Iya Pak, boleh diceritakan Pak untuk penyembelihan kurban sendiri seperti apa Pak? Ya, dalam prosesnya sih rutin aja, cuman memang ada yang menonjol di kita. Udah berapa tahun ini kita pakai tenaga-tenaga yang memang profesional. Sesuai dengan moto kita, cepat dan tanggap.
Wallahu alam bisawab sih, mudah-mudahan dengan proses itu berjalan lancar, mulai penjatuhan sapi, perbahan ya, penyembelihan, pencincangan, sampai kepada distribusi itu diperkirakan jam 1 lah ya. Biasanya kalau kita yang ngerjain tuh jam 5, jam 6. Tapi kalau profesional yang ngerjain mudah-mudahan sih jam 1 selesai. Oke Pak, terakhir harapannya dengan adanya sholat Idul Adha dan juga kurban ini seperti apa Pak untuk? Iya, sesuai dengan ininya, kaosnya. Bisa Al-Muttaqin. Mudah-mudahan semua kita yang sekarang belum berkorban menjadi pengorban besok. Ya, kalau seandainya memang belum juga, ya jadi orang-orang yang terlibat dalam usaha pengorbanan. Al-Muttaqin. Harapannya gitu. Husain Effendi, Ketua Panitia Kurban PCM Matraman, mengatakan pendistribusian daging kurban tersebut akan dibagikan untuk 2.800 penerima manfaat di sekitar kawasan perguruan Muhammadiyah Matraman yang terdiri dari 6 kelurahan. Insya Allah hari ini yang sudah ready sapi sebanyak 12 sapi dan kambing sebanyak 9 ekor. Insya Allah kita akan melaksanakan pemotongan mulai jam 8 pagi dan insya Allah juga untuk penerima manfaat sebanyak 2.800 dan dipusatkan di sekitar perguruan Muhammadiyah Matraman. Oke, kalau untuk pendistribusiannya kira-kira kemana saja Mas? Mungkin untuk wilayahnya? Memang ini kan kita fokuskan di wilayah cabang Muhammadiyah Matraman, terdiri dari 6 kelurahan ya, ada Utan Kayu Utara, Selatan, kemudian Pisangan Baru, Kelurahan Kebun Manggis, Palmerium, dan Kayu Manis ya. Dan selebihnya mungkin ada juga akan kita alokasinya seperti ke PCM Jatinegara ya, khususnya SD Muhammadiyah 11 Tanjung Lengkong yang memang posisinya berada di bantaran kali Ciliwung ya, istilahnya itu SD-nya Laskar Pelangi Jakarta lah gitu. Oke. Nandi Rahman sebagai bendahara PWM DKI Jakarta yang hadir dalam sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban PCM Matraman merasa senang karena pelaksanaan acara tersebut selalu diadakan di PCM Matraman. Nandi juga berharap agar PCM Matraman selalu bergerak dengan kegiatan yang positif. Kegiatan Idul Adha di Matraman ini sudah sangat lama. Sejak saya dulu masih jadi murid di sini, ya, tahun 70-an. Mungkin tahun sebelumnya juga sudah ada. Artinya Muhammadiyah Matraman dalam momen Idul Fitri maupun Idul Adha selalu menyelenggarakan acara kegiatan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha pada hari ini. Nah, kalau di samping kegiatan sholat Idul Adha, insya Allah kita juga jadikan ajang silaturahim ya. Contoh hari ini kita makan sarapan bareng juga ya. Ya, Pak, hari ini kan kurban ada peningkatan Pak yang tahun kemarin sapinya 10 dan sekarang sudah meningkat 12 Pak. Bagaimana Pak tanggapannya Pak? Alhamdulillah kita merasa merasa sangat gembira bahwa kepercayaan masyarakat dari waktu ke waktu bertambah. Tadinya saya dulu pernah ingat gitu, kita motong cuma 1 ekor, sedih juga ya. Kemudian kenapa 1 ekor? Nah, berpikir waktu saya jadi ketua cabang di sini, lalu kita rubah sistemnya. Alhamdulillah masyarakat mau menyerahkan kepercayaan itu, dan tahun ini kita ada kesempatan untuk nyembelih 12 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Pak, terakhir Pak, mungkin ada harapan dan juga pesan-pesan untuk PCM Matraman sendiri Pak, khususnya untuk di momen Idul Adha seperti ini. Harapan saya kepada teman-teman pimpinan cabang Muhammadiyah Matraman untuk terus bergerak, berjuang, melakukan kegiatan-kegiatan berbagai macam, terutama kegiatan sosial. Biasanya setelah Idul Adha ini ada momen Muharram, kita santunan yatim. Mudah-mudahan tahun ini juga lakukan. Kemudian pada bulan November itu ada donor darah. Dan nanti Desember ada kegiatan khitanan. Nah, ini momen-momen seperti ini biasanya dilakukan di sini, berkaitan juga dengan Milad Muhammadiyah ke-115. Yusrina Nurul, Lezi Aulia memberitakan dari Jakarta.